Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini akan ada pembahasan untuk persiapan ASTS kelas 12 tentang materi peluang kejadian khususnya di kelas 12.4. Ya, kita bahas beberapa soal yang nantinya mungkin akan keluar di ASTS. Yang pertama adalah dalam suatu kelompok total terdiri dari 58 orang, di mana 31 orang laki-laki dan sisanya perempuan. Setiap anggota kelompok berpeluang menjadi ketua. Yang ditanya adalah peluang seorang laki-laki menjadi ketua kelompok, dan B, perempuan ketua kelompok. Ya. Untuk yang A ini, ya, kita lihat di sini ada 31 kemungkinan yang bisa kepilih, karena laki-lakinya ada 31 dari 58 orang. Berarti langsung saja peluang untuk yang berjenis kelamin laki-laki terpilih menjadi ketua kelompok itu adalah 31 dibagi 58, karena sekali lagi rumus peluang itu adalah titik sampel dibagi ruang sampel. Inilah jawabannya nomor 1A, yaitu 31/58. Karena ruang sampelnya di sini semuanya ada 58. Sedangkan yang B, nah ini kan kita nggak tahu ya perempuannya berapa, jadi kita nanti akan menselisihkan dulu antara total semuanya, yaitu 58 orang, kita kurangi 31. Supaya kita tahu nanti sisanya berapa untuk berjenis kelamin perempuan. Nah, seperti ini caranya ya, 58 orang kita kurangi 31 laki-laki, maka kalau dihitung ini adalah sisanya 27/58 jawabannya. Nah, itu peluangnya ya. Peluang dari perempuan menjadi ketua kelompok adalah 27/58. Ya, dari 58 kurang 31. Nah, saat nomor 2, dua buah dadu dilambungkan secara bersama-sama sebanyak 576 kali. Nah, pertanyaannya adalah yang A dulu, frekuensi harapan munculnya pasangan mata dadu yang berjumlah kurang dari 7. Nah, coba kita bahas sama-sama yang nomor 2 ini. Ya, karena dua dadu berarti kita harus buat dulu tabelnya ya. Tabel dadu yang ada dadu 1 dan 2 ya. Nah, kita buat dulu dadunya sekalian menjawab pertanyaan yang B, yaitu frekuensi harapan munculnya mata dadu yang hasil kalinya lebih dari atau sama dengan 8. Ya, kita yang A dulu, kita buat dulu tabel daripada dadunya ya, tabel 1 dan tabel kolom untuk yang baris kedua ya. Kolom kedua maksudnya ya. Nah, ini kita gambarkan dulu kolomnya atau untuk tabelnya ya. Iya. Ini ada mata-matanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Nanti mata-mata dadunya, baik yang dadu 1 maupun dadu yang kedua. Nah, ini. Kalau kita lihat di sini, sekali lagi, dia jumlahnya harus kurang dari 7. Berarti mata dadu 1 ketika ditambahkan mata dadu 2 itu nilainya harus di bawah 7. 7 saja nggak boleh ya, karena dia bilangnya kurang dari 7 jumlahnya. Nah, di sini kita lihat yang jumlahnya di bawah 7, itu contohnya misalkan ini ya, 1 tambah 1 itu kan 2 ya, nilainya 2 itu kan di bawah 7. Lalu 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4 tambah 1, 5 tambah 1. Nah, itu aja ya. 6 tambah 1 nggak boleh karena dia sama dengan 7. Sudah tidak memenuhi syarat gitu ya. Yang kedua masih bisa masuk nih ya. 1, 2, 2, 2, 3, 2, dan 4, 2. Lalu 1, 3 karena jumlahin 4 ya. 1 tambah 3, 4 masih di bawah 7 nilainya. Lalu 2, 3, 3, 3. Lalu ada 1, 4, 2, 4. Dan terakhir di 15. Nah, sisanya itu udah nggak ada ya. Karena sisanya itu jumlahnya itu adalah di atas atau sama dengan 7. Di ini aja nih. Yang memenuhi di bawah 7 atau jumlahnya kurang dari 7. Kalau kita hitung checklistannya ada 1, 2, 3, 4, 5, tambah 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Jadi jawabannya adalah nanti peluangnya ya, peluang yang untuk soal A ya. Peluang soal A di sini jawabannya adalah
15 per ruang sampel dadu itu 6 kuadrat ya, atau 6 kali 6 atau 36. Kalau dimanualkan semua 36 kemungkinan nih yang bakal muncul untuk pelemparan dadu sekali gitu ya. Oke, ini kalau sekali ya. Jadi peluangnya 15 per 3. Nah, ternyata gitu ya. Kita di sini pertanyaannya adalah tidak hanya sekedar mencari peluang, tapi mencari frekuensi harapan. Nah, kita tahu frekuensi harapan itu adalah peluang yang tadi kita cari, kita kalikan dengan banyak pelemparannya. Ternyata nggak cuma sekali, pelemparannya sebanyak 576 kali. Tapi 1536-nya nanti kita kalikan dengan 576 kali pelemparan gitu ya. Nah, nanti di sini tinggal dihitung berapa hasilnya. Perhitungan 1536 dikali 576. Nanti kita hitung sama-sama, yaitu 15 dibagi 36 dikali sama 576, itu hasilnya adalah 240 ya. Kalau dihitung di akhir, 240 kali kemungkinan. Nah, itu ya. Sebab tadi 576 kalau dibagi 36 itu kan hasil 16 ya. Ini kalau kita hitung 16 ini pembagiannya. Coret ya, 16. 16 itu 3 kali 15 gitu ya. Jadi hasilnya 240 kali kemungkinan. Ya, itu yang A ya semuanya ya. Nah, untuk yang B, frekuensi harapan munculnya mata dadu yang hasil kalinya lebih dari atau sama dengan 8. Nanti kita hapus dulu yang tadi hasilnya. Ini checklistnya kita hapus dulu ya. Sekarang kita bedah untuk pertanyaan yang B. Ya, ini pun sama ya, kita hapus dulu. Ini juga sama, peluang kita hapus dulu sebelum kita cari lagi nanti di akhir. Ini juga hapus dulu tadi yang udah kita jawab yang A ya, jawabannya 40 kali. Nah, untuk yang sekali lagi untuk yang B gitu ya, untuk yang B, perhatikan kalimatnya baik-baik, hasil kali ya, bukan tambah ya. Berarti ini kita kalikan nih nanti ya, dadu 1 dikali sama dadu kedua, mata dadunya itu harus hasilnya lebih dari itu sama dengan 8. Berarti 8 masuk ya. Contohnya misalkan 2 kali 4. Nah, itu kan 8 ya. Nah, itu masuk gitu ya. Nah, itu yang kita cari. Hasil kali kedua mata dadunya ini harus 8 atau lebih dari 8. Nah, yang lebih dari atau sama dengan 8 itu adalah contohnya ini nih ya. 4 kali 2 tadi ya yang udah Bapak sebutkan gitu ya. 4 kali 2. Lalu ada 5 kali 2 bisa juga dan 6 kali 2 karena di atas 8 nilainya. Kalau 3 kali 2 nggak bisa kan di bawah 8 ya. Lalu ada lagi di bawahnya masih ada nih 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 5 kali 3 15 dan 6 kali 3 18. Lanjut masih bisa ini ya 4 kali 2 8 dan kita cek semua sebelah sini karena masuk himpunan. Lalu 4 kali 2 udah. Nah, ini juga sama ini yang bawah ini 5 kali 2 masih masuk ya. 5 kali 3, 4, 5, 6. Ya. Karena semua perkaliannya sudah lebih dari 8 ya. Hasilnya kalau kita kalikan. Lalu ini 6 kali 1 masih nggak masuk karena hasil kalinya di bawah 8 ya. Nggak boleh. Berarti 62 masuk ya. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. Kali 4, 24. Dan seterusnya gitu ya. Sampai habis. Sampai 6 kali 6, 36. Itu jelas sekali perkaliannya di atas 8 maka dia masuk. Nah, kita hitung sama-sama di sini cekisannya ada 5, 10, 15, 19 tambah 3, 22. Gitu. Jadi di sini yang memenuhi ada 22 titik sampelnya gitu ya. Yang nilai perkalian kedua mata dadunya lebih dari atau sama dengan 8. Nah, ini jawabannya ya. Peluangnya 22 per 36 untuk peluang ya. Oke. Sekarang kalau sudah ini bisa dikecilkan gitu ya bagi 2 jadi 11 per 18 ya. Kalau mau dikecilkan enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti 11 per 18 ini kita kalikan dengan tadi pelemparannya nyata nggak cuma sekali ya, tapi sampai 576 kali. Nanti kita hitung lagi sama-sama hasilnya adalah berapa.
Kalau kita hitung di sini jawabannya adalah 352 kali kemungkinan yang muncul perkalian dua mata dadu yang lebih dari atau sama dengan 8. Yaitu untuk nomor B yang nomor 2 ya. Oke, seperti itu semuanya. Nomor 2B. Iya. Nomor 3 dari seperangkat kartu remi atau bridge akan diambil dua kartu secara acak. Nah, ini diambil dua kartu nanti menggunakan kombinasi karena tidak diperhatikan urutan ya di sini. Hanya diambil aja. Peluang tampil dua kartu queen kecuali queen wajib. Oke, gini ya. Kita tahu kalau ruang sampel daripada kartu bridge di sini adalah 52 dan yang diambil dua kartu dari 52 kartu ini gitu ya. Berarti 52 kombinasi 2 ya. Jadi kita hitung dulu uang sampelnya biar nggak bingung ya. Sekali lagi 52 kartu karena seperangkat kartu bits itu totalnya dari 52 di mana rinciannya 52 itu ada 13 masing-masing adalah kartu wajib, kartu love, kartu skop, dan kartu keriting. Nah, itu semuanya kalau kita kalikan dengan 4, 13 kali 4 ada 52 kartu. Nah, dari 52 ini yang kita ambil hanya dua aja. Nah, ini kalau dihitung kombinasinya kita tahu rumus kombinasi nanti 52 faktorial gitu ya. Dibagi 2 faktorial dikali 52 min 2. Ya, yang udah kita sering bahas sama ini di kelas. 52, 51, stop sampai 50 aja. Nah, nanti akan muncul 50 di bawahnya dan ini bisa dicoret. Nah, 52 kali 51 bagi 2. Itu hasilnya 1326. Ya, itu yang A. Yang A, sorry. Maksudnya yang ruang sampel dulu ya. Nah, setelah kita nentuin ruang sampel, baru kita tentuin NA-nya sesuai dengan pertanyaan di soal. Kalau yang A ini dia cukup tanya peluang aja ya, nggak pakai frekuensi harapan. Peluangnya aja, kita ambil dua kartu queen kecuali queen wajib. Gitu ya. Oke, kecuali queen wajib. Nah, coba kita lihat dulu di sini, kita deskripsikan gitu ya. Kalau misalkan queen itu kan ada 4 macam ya, semuanya tadi ya. Setiap kartunya ada 4 jenis ya. Ada wajik gitu ya, ada wajik, ada love, ada skop, sama ada keriting. Nah, ini kita skip wajiknya ya karena tidak diambil ya. Nah, gitu. Berarti kartu queennya di sini cuma 3 kemungkinan. Kalau nggak love, skop, keriting. Nah, dan di antara 3 ini yang diambil pun juga cuma 2 kartu secara acak gitu ya. Berarti nanti NA-nya untuk queen selain wajik itu adalah 3C2. 3 itu adalah love, skop, dan keriting. Gitu ya. Jadi 3 kombinasi 2 itu kalau dihitung nanti hasilnya adalah 3. Ya. Memang betul ya, cuma 3 kemungkinan ya. Kalau nggak love, love skop gitu ya. Kalau nggak love skop, love keriting, skop keriting gitu ya. Nah itu 3 kemungkinannya gitu ya. Oke, sehingga kesimpulannya peluang untuk yang soal A ini berarti 3/1326. Jawabannya ya. 3 dibagi 1326 atau kalau dikecilin jadi 1/442. Itu peluangnya yang A gitu ya. Nah, sekarang yang B sekalian. Frekuensi harapan tampil dua kartu bergambar skop jika pengambilan diulangi satu kali percobaan. Nah, ini yang diambil dua kartu itu gambarnya semua skop. Kita tahu skop itu kartunya semua ada 13. Nah, 13 kartu ini yang keambil cuma 2. Berarti nanti NA-nya itu adalah 13C2. Itu. Nah, ini kita hitung sama-sama 13 faktorial dibagi 2 faktorial dikali sama 13 kurang 2 itu 11 ya tadi ya. Nah, nanti itu ya. 13 kurang 2 faktorial. Gitu. Ya. Nah, ini kita hitung 13, 12 sampai 11 aja. Karena di bawah akan muncul 11 lagi. Di sini dari 13 kurang 2, 11 coret gitu ya. Nah, kan tinggal dihitung gitu ya. 13 kali 12 dibagi 2. Ya. Itu hasilnya adalah 78. Gitu. Jadi 13 C itu 78. Sehingga peluangnya di sini nomor B ya, yang B.
Peluang kejadian yang di nomor B ini adalah 78/1326. Ya, ini jawabannya ya semuanya. 78 dibagi 1326. Atau kalau bisa dikecilkan di sini nanti jadinya jawabannya 17. Tapi kalau misalkan di ulangan tidak dikecilkan, tidak masalah. Yang penting maknanya sama. Itu berpeluang. Nah, sekarang sekali lagi pertanyaannya frekuensi harapan yang B. Nah, berarti kalau peluangnya udah dapat jawabannya 17, tinggal cari frekuensi harapannya aja ya. Nah, frekuensi harapan itu adalah 1/17 dikali 187 kali. Gitu ya, percobaan. Nih, jika dihitung hasilnya adalah ada 11 kemungkinan yang akan keluar sebagai dua kartu yang bergambar stop. Itu untuk semuanya yang A maupun yang B. Baik, selanjutnya nomor 4. Di sini kita akan menentukan peluang tiap-tiap posisi duduk di mana ada 3 siswa dan 3 siswi duduk berjajar pada sebuah bangku untuk difoto. Nah, pertanyaannya A, peluang posisi duduk yang mungkin jika yang menempati pinggir bangku adalah harus siswa. Berarti ini kita lebih mudah kalau kita tentuin dulu ruang sampelnya ya. Kita tahu di sini ada 6 orang, 3 siswa dan 3 siswi. Berarti banyak kemungkinannya 6/6 karena permutasi memperhatikan urutan. Ya, dari 6 orang yang diurutkan 6-6-nya gitu ya, atau 6 faktorial. Ya, kalau misalkan 6/6 itu sifatnya sama dengan 6 faktorial. Kalau dihitung di sini hasilnya adalah 720 kemungkinan yang bisa terjadi untuk susunan duduknya. Nah, baru yang kedua kita tentukan NA-nya. Nah, kalau kita gambar seperti ini dulu, susunan duduknya dengan syarat katanya pinggir bangku siswa ya. Berarti ya siswa itu yang ada di pojok-pojok karena bilangnya pinggir bangku. Berarti ini sama ini ya. Yang di kotak merah ini harus siswa. Siswa awalnya 3 orang, berarti di sini kan bisa tiga-tiganya ya menempati. Nah, kalau misalkan dari 3 orang ini satu udah kepilih, berarti oper ke sini 2 orangnya gitu ya. Nah, atau 3 kurang 1 gitu ya. Nah, ini rumusnya 3 kurang 1. Yang merah ini adalah siswa. Ya, siswa. Kayak gitu ya. Ini pun juga siswa. Nah, 2 tempat sudah dipakai oleh 2 siswa yang ada di pojok tadi ya. Berarti siswanya yang belum kebagian tinggal 1 orang. Nanti 1 orang ini masuk ke bagian bercampur dengan siswi. Nah, ini kalau dihitung dia sama aja dengan 4/4 ya. Karena di otak-atik dia juga orangnya 3 siswi gitu ya. 3 siswi dan 1 siswa yang masih ada. Yang nggak kebagian di ujung. Ya. Nah, 4/4 itu adalah 4 faktorial. Atau sama dengan 24. Ya. Nah, itu ya. Jadi pojokannya itu nggak boleh diganggu gugat ya. Harus siswa gitu. Sehingga kesimpulannya untuk NA-nya kita hitung dulu. Di sini ada 3 kali 2 tadi ya sebelumnya. Dan jangan lupa tadi ada 24 atau 4 faktorial. Nah, ini kita hitung sama-sama. 3 kali 2 kali 24 itu hasilnya adalah 144. Sehingga nanti peluangnya untuk soal A ini itu adalah sama dengan 144 dibagi dengan 720. Ini kalau dikecilkan jadinya 1/5. 0,2 peluangnya ya. Untuk soal yang A. Seperti itu semuanya ya. Jadi lebih gampang kalau nentuin NS dulu, baru NA-nya serta peluangnya. Nah, sekarang yang B, jika 3 siswinya itu selalu berdampingan. Nah, ini beda lagi kasusnya nih. Nah, 3 siswinya kan selalu pasangan tuh berdampingan. Berarti dianggap satu pasang atau sepaket ya. Dianggap satu paket untuk yang tadi ya, siswi yang selalu berdampingan gitu. Nah, 3 siswi yang selalu berdampingan tuh misalkan di sini ya. Contohnya nih, 3 siswi yang selalu berdampingan. Nah, ini kan berarti dihitungkan satu paket ya, atau satu pasang ya. Nah, kayak gitu. Sehingga nanti kan banyak pengaturan duduknya bukan 6 faktorial lagi, tapi 1, 2, 3, 4. Ada 4 faktorial, banyak penyusunan duduknya gitu ya, atau 24 ya. Karena kan siswi ini kan berdampingan bisa geser ke sini, geser ke kanan gitu ya. Nggak selalu berpaku di paling depan terus gitu ya. Karena bisa jadi nanti 3 orang ini berpindah posisi ke sebelahnya dan seterusnya sampai akhir gitu ya. Nah, itu untuk masalah pergeseran duduknya.
Sekarang jangan lupa di sini kan 3 siswi ini kan bisa otak-atik dan tuker-tukeran ya. Nggak cuma A, B, C terus gitu ya. Tapi bisa juga ntar A, C, B gitu ya. Bisa juga B, C, A, B, A, C gitu ya. Jadi jangan hanya A, B, C terus. Dia bisa moving, bisa tukeran. Gitu. Sehingga kalau dihitung ada 3 faktorial atau 3P3 gitu ya. Atau 3 faktorial tadi ya kita hitung banyak siswi yang selalu dampingan kemungkinannya. Ya, 3 faktorial ini hasilnya 6 ya. Itu ya semuanya ya. Nanti 3 faktorial ini kita kalikan dengan pergeseran mereka bertiga ke kanan sama dengan orang lain juga, berarti dikali dengan 4 faktorial tadi, karena ini kan dihitungnya satu pasang gitu ya. 4 faktorial dikali dengan 3 faktorial, maka hasilnya adalah 144 dan jawabannya pun sama dengan tadi ya, dengan soal A, uangnya adalah 144 dibagi 220 atau sama dengan 1/5. Itulah cara nomor 4B semuanya. Sorry, 4. Ya, 4B ya, maaf ya. Jadi, ini adalah cara 4B. Ya, selanjutnya nomor 5. Rapat anggota DPR diikuti oleh ketua, sekretaris bendahara, dan 5 anggota dewan. Mereka akan duduk mengelilingi meja bundar. Jika ketua, sekretaris, dan bendahara harus berdampingan, maka tentukan peluang duduknya. Ya, seperti tadi ya. Pertama, coba kita tentukan dulu ruang sampelnya, di mana di sini ruangnya membahas tentang permutasi siklis, ada kata-kata meja bundar. Nah, siklis itu kan rumusnya adalah n-1 faktorial, di mana total orangnya di sini ada 1, 2, 3, dan 5 orang, ditambah 5 berarti 8 ya. 3 tambah 5 orang itu adalah 8 orang ya. Nah, 8 orang ini jangan lupa dikurang sama siklis kurang 1 gitu ya. Jadi ini rumusnya n-1 faktorial, karena ada 8 orang total awalnya dikurang 1. Berarti jawabannya adalah 7 faktorial. Kalau mau dihitung 7 faktorial itu hasilnya adalah 5040 kemungkinan gitu ya. Itu yang A. Sedangkan yang B-nya, yang keduanya maksudnya, langkah keduanya adalah menentukan NA-nya. Di mana NA-nya di sini dikatakan bahwa ketua, sekretaris, dan bendaharanya harus selalu dampingan. Berarti kalau digambar, dia akan jadi satu pasang yang selalu bersama-sama. Ya, ketua, sekretaris, dan bendahara, sisanya adalah anggota, ada 5 orang anggotanya. Nah, di sini ingat susunan duduk dari ketua, sekre, dan bendahara bisa tuker-tukeran ya. Bisa ketua dulu baru sekre baru bendahara, atau ketua dulu bendahara baru sekre, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini dihitung satu pasang gitu ya, satu paket, satu pasang gitu ya. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 orang, 6 perhitungan N-nya ya. Berarti N-nya ada 6. Sehingga nanti susunan duduknya adalah, pertama kita hitung dulu dari total susunan duduknya ya, satu pasang, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, N6 bukan 8 ya. Kalau tadi kan 8 ya, karena dianggap satu pasang ketua, sekretarisnya berarti tinggal 6 gitu ya. Karena 3 orang tadi dihitungnya satu pasang. Berarti 6 dikurang satu karena siklis atau meja bundar rumusnya. Dan dikali sama tadi susunan, bisa ketua, bisa sekre, bisa bendahara, atau ketua, bendahara, sekre, dan seterusnya, itu ada 3 faktorial. Ya, sekali lagi, 3 faktorial itu dari untuk menentukan entah itu ketua, sekre, dan bendaharanya yang akan diotak-atik ya. Karena nggak selalu seperti ini bentuknya, bisa jadi bendahara dulu duduk baru ketua baru sekre gitu ya. Nah, ini tinggal dihitung dulu 6 kurang 1 faktorial karena siklis dikali sama 3 faktorial, maka hasilnya adalah 720. Sehingga peluangnya adalah 720 dibagi 40 atau sama dengan, kalau kita kecilkan gitu ya. Jadi hasilnya adalah sama dengan 1/7. Jadi jawabannya nomor 5 semuanya. Selanjutnya nomor 6, suatu pertemuan dihadiri 9 pasang suami istri
mereka saling berjabat tangan. Nah, 9 pasang ini kan berarti ada 11 orang ya. Yang terdiri dari suami dan istri akan saling jabat tangan kecuali dengan sesama suami istrinya. Berapakah peluangnya? Yang pertama, kita harus tahu dulu ruang sampelnya ya. Ruang sampelnya ini kan berarti 18 orang tadi ya. Di awal ada 18 orang akan saling berjabat tangan gitu ya antara satu dengan lainnya berarti 18C2 karena kalau saman kan dengan 2 orang ya. Nah, 18C2 itu jika dihitung hasilnya nanti 18 dikali 17 kali 16 faktorial, maksudnya gitu ya, per 2 faktorial dikali 6, 18 kan 2, 16 ya. Nah, ini nanti yang bisa kita coret 16-nya ya. Nah, ini nanti 18 kali 17 dibagi 2 ya. 2 faktorial itu hasilnya adalah 153. Lalu yang kedua NA-nya ya. NA-nya di sini yang tidak boleh adalah dengan sesama suami istri. Tadi ada 9 pasang ya yang sesama suami istri. Berarti nanti rumusnya NA itu adalah semesta yaitu 153 kita kurangi dengan 9 pasang tadi ya. Nah, gitu ya. 153 dikurang 9 jadi ada 144 salaman ya. Jadi peluangnya nanti adalah yang kecuali sesama suami istri kemungkinan salamannya ada 144 dari total seluruhnya tadi ada 153 ya. Jadi seperti itu untuk nomor 6 atau kalau dikecilkan jadinya 16 dibagi 17 peluangnya. Ya, selanjutnya nomor 7. 7 itu adalah dalam latihan bulu tangkis terdapat 7 orang pemain putra dan 3 orang pemain putri. Di sini peluang pasangan ganda yang dapat dibentuk untuk ganda campuran. Yang pertama yang B-nya adalah tentukan peluang pasangan ganda yang dapat dibentuk untuk ganda putra. Kalau ganda campuran berarti kan laki-laki dikali perempuan ya. Kayak gitu. Laki-laki dikali perempuan. Nah, berarti peluangnya apa? Jadi langsung aja yang A. Kita tahu di sini yang putra itu ada 7. Berarti 7C1 ya. Karena yang diambil cuma satu cowoknya. Ya, kadang akan dibentuk ganda campuran gitu ya. Dan karena ada kata dan ya laki-laki dan perempuan berarti dikali gitu ya sama main putri ada 3 awalnya ya. Ada 3 main putri tapi yang diambil cuma satu putri aja. Nah, ini adalah NA-nya di atas, lalu NS-nya ruang sampelnya ada 10 orang totalnya ya. Ruang sampelnya di soal ini gitu ya. 7 putra dan 3 putri yang diambil cuma 2 karena sepasang ya. Laki-laki dan perempuan. Nah, itu. 7C1 itu sifatnya adalah sama dengan 7. 3C1 itu 3, berarti 7 kali 3. Dibagi 10C2. Itu kalau dihitung 45 ya, 10C2 itu. Nah, nanti kalau kita kecilkan pecahannya ini jawabannya adalah 7/15. Ya, seperti itu. Itu untuk nomor 7A. Kalau 7B itu kan diambil cuma cewek ganda putra, ganda putra ya cowok ya maksudnya. Berarti kalau misalkan diambil cuma ganda putra, berarti kan laki-laki dikali laki-laki atau 2 laki-laki gitu ya. Berarti nanti peluangnya adalah dari 7 putra yang diambil 2 orang atau 7C2 dibagi 10C2 atau total seluruh pemain dari bulu tangkisnya gitu ya. Nah, 7C2 yang putra dulu. Yang putra kalau kita hitung 7C2 itu hasilnya nanti adalah 21. Sekali lagi ini menggunakan rumus kombinasi semuanya ya. Lalu kalau 10C2 itu adalah tadi 45 ya. Jadi ini jawabannya 21 dibagi 45. Kalau dikecilkan jadinya 7/15 juga ya kayak tadi sama. Nah itu ya. Itu untuk nomor B 7 ya. Oke sekarang ke nomor 8 ya. Sekarang ke nomor 8. Di sini nomor 8 itu adalah tentang lereng. Yang dimana lerengnya ini dia ada 4 warna ya. Peluang keambilnya 3 merah, 4 kuning, 2 hijau, dan 3 ungu. Ya, ini kan berarti
kita di sini akan mencari kemungkinannya tentunya ya. Peluangnya yang tak ambil tadi masing-masing saya sebutkan 12 lereng apa aja yang dikeluarkan nantinya gitu ya. Berarti kita langsung ke peluangnya aja ya. Dimana di sini kita lihat pertama merah dulu. Merah kan 3 yang diambil ya. Sedangkan total awalnya 5, berarti 5C3. Nah, nanti dikali karena diambil sekaligus gitu ya. 5C3 dikali 5 lagi ya, karena kuningnya ada 5 di sini yang diambil kuningnya 4. Berarti 5C4. Terus kuning, habis kuning hijau. Hijau ada 2 yang diambil 2 ya. Oke. Sedangkan di sini oh ya ada alat ini. Ini maksudnya 3 ya tadi ya. Nah ya, ada alat nomor 8 3 ungu yang diambil 3 ungu juga. Berarti 3C3. Ada salah ketik ya, nanti dibetulkan saat mengirimkan soal aslinya ya. Per gitu ya. Nah, ini sekali lagi ini ada merah, jadi merah itu 5C3 karena diambil 3 merah dan awalnya 5 merah, lalu kuning awalnya ada 5 yang diambil 4, 5C4. Lalu hijau awalnya 2 diambil dua-duanya 2C2 dan ungu pun sama yang awalnya 3 diambil 3-3-nya. Nah, dibagi sama total seluruh kelereng ada 15 ya. 5 tambah 5 tambah 2 tambah 3 itu kalau dihitung semuanya ada 15 kelereng. Berarti 15C yang diambil 12 ya. 15C12 berarti ya. Nah, ini kita hitung sama-sama dulu. 5C3 dikali 5C4 dikali 2C2 dikali 3C3 itu hasilnya adalah 50. Nah, terus selanjutnya untuk yang bawahnya 15C12 ya. 15C12 kalau dihitung itu hasilnya 455 ya. Nah, berarti nanti peluangnya adalah 50 dibagi 15C12 atau 50 per 455. Atau kita bagi 5, kita kecilkan jadi 10 per 91. Itu nomor 8 semuanya. Nah, nomor 9 juga masih mirip dengan tadi gitu ya. Nah, di sini ada suatu tim kerja terdiri dari 3 orang laki-laki dan 7 perempuan. Yang dipilih cuma 6. Jika terpilih paling banyak 2 orang laki-laki, maka peluang hasil pemilihan yang mungkin. Nah, paling banyak 2 laki-laki, berarti laki-lakinya nggak boleh lebih dari 2 ya. Palingan di bawah 2 bolehnya gitu ya. Yang pertama mungkin kita deskripsikan dulu untuk laki-lakinya ada 2. Nah, karena yang diambil 6 orang berarti sisanya 4 perempuan ya. Berarti nanti peluangnya langsung aja itu adalah ini kombinasi ya, tidak memperhatikan urutan. Laki-laki 3 yang diambil 2 berarti 3C2 dikali 7C4 untuk yang perempuan. Per peluang sampelnya di sini adalah 3 tambah 7 10 orang yang diambil cuma 6. Ya, kayak gitu. Nah, ini sekali lagi ya, mungkin biar nggak lupa rumus kombinasi dicek lagi. N faktorial dibagi K faktorial dikali N min K faktorial gitu ya. Berarti 3C2 dikali 7C4 itu adalah 105 kalau dihitung semuanya. Lalu dibagi sama 10C6. 10C6 itu kalau dihitung adalah 210. Nah, berarti ini jawabannya ya untuk yang kemungkinan pertama ya. 2 laki-laki dan 7 perempuan. Nah, di sini 105 kalau kita bagi 210 itu adalah setengah peluangnya. Nah, ini yang pertama ya, semuanya sekali lagi kemungkinan untuk 2 laki-laki dan 4 perempuan. Nah, yang kedua, karena paling banyak 2 laki-laki, berarti bisa aja laki-laki yang kami cuma 1, sisanya adalah perempuan, itu sebanyak 5 orang. Berarti peluangnya adalah 3C1 dikali 7C5, karena yang diambil adalah 5 perempuan per 10C6. Per 10C6. Ya, berarti 3C1 dikali 7C5 dibagi 10C6.
Nah, itu hasilnya adalah 3/10 kalau dihitung ya. Nanti dikecilkan buat latihan kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau laki-lakinya nggak akan ambil sama sekali. Nah, yang kepilih perempuan semua. Ya, berarti nanti rumusnya adalah peluang A sama dengan 3 channel ya, karena laki-lakinya nggak ada yang ambil. Dikali 7 C6 dibagi 10 C6. Ya, 3 channel dikali 7 C6 itu 7 per 10 C6 itu tadi adalah 210. Nah, atau kalau dikecilkan itu adalah 1/30. Sehingga peluang-peluang kita dapetin tadi di atas kita jumlahkan semuanya ya. Setengah tambah 3/10 ditambah 1/30. Nah, ini kita samakan penyebut terlebih dahulu per 30 semua. 30 bagi 2 kali 1 itu 15. 30 bagi 10 kali 3 itu 9. Ya. Dan juga 30 dibagi 30 kali 1 itu 1. Iya. Nah, ini kita hitung 15 tambah 9 tambah 1. Itu hasilnya 25/30 peluangnya, atau kalau kita kecilkan bagi 5 adalah 5/6 jawabannya. Ya, jadi itulah semuanya untuk cara nomor 9. Jawabannya 5/6. Ya, itu ya. Sekarang nomor 10. Untuk nomor 10 itu dalam suatu perlombaan memanah terdapat 350 peserta, di mana peluang peserta tepat sasaran dan memanah adalah 0,65. Tentukan yang pertama yang A, peluang seorang peserta memanah tidak sasaran tepat. Yang B, frekuensi harapan jumlah peserta yang memanah tepat sasaran. Frekuensi harapannya ya berarti ya. Berarti total orang berapa gitu ya. Nah, ini yang A dulu gitu ya. Yang ditanya peluang tidak tepat sasaran, berarti pakai peluang komplement ya. Kita cari peluang komplemennya terlebih dahulu, di mana peluang komplement itu rumusnya adalah 1 min peluang yang diketahui, di mana di sini ketahui adalah yang memanah sasarannya tepat itu 0,65. Berarti kalau 0,65 itu tepat sasaran, sisanya enggak ya. Nah, yang enggak ini kalau kita hitung hasilnya 0,35. Itu untuk A komplement, atau peluang yang jawaban A adalah 0,35. Sedangkan yang B gitu ya, yang B-nya frekuensi harapan jumlah peserta yang mana tepat sasaran ini kan 0,65 ya. Berarti frekuensi harapannya 0,65 dikali 350, atau kalau kita buat pecahan 65/100 dikali 350 orang. 0 coret ya. Berarti 65 kali 35 dibagi sebentar. Ini ada kesalahan ya, jangan 350 mungkin karena hasilnya nanti jadi pecahan. Jadi ganti aja 400 ya semuanya ya. Nanti ada ralat di soal akan dikirim gitu ya. 400 berarti kali 400 ya. Karena angkanya jelek tadi pasti cek. Jadi ada 400 orang. Ya, frekuensi harapan jumlah peserta yang mana tepat sasaran ya gitu ya. Yang awalnya kan ada 400 peserta gitu ya. Berarti 400 dibagi 100 kan habis nih nolnya nih. Ya. Berarti ada 4 kali 65 itu 260 orang ya yang berkemungkinan memanahnya tepat sasaran. Berarti sisanya sebanyak 140 orang itu tidak tepat sasaran gitu. Ya, baik itu nomor 10 soalnya tidak akan diganti setelah ini ya, setelah merekam video selesai. Ya, selanjutnya nomor 11, sebuah kartu diambil secara acak dari kotak yang berisi seperangkat kartu nomor 1 sampai 60. Misalkan A, kejadian terambil kartu bernomor bilangan yang berkelipatan 11, dan B, kartu bernomor kelipatan 13. Ya, kita sebutkan dulu anggota yang A dulu ya. Ada apa aja sih yang kelipatan 11 dari urutan nomor 1 sampai 60, yang pasti dimulai dari 11 dulu ya. Berarti ada 11 ditambah 11 22 tambah 11 lagi 33, karena 33 juga kelipatan 11 ya. 44 dan 55 terakhir ya. Karena hanya sampai 60 bentuknya ya.
Ada 5 kartu di sini yang di kejadian A. Lalu yang B, untuk kelipatan 13 itu ada 13, 26, 39, tambah 13 itu 52. Ya, itu aja ya, Ali ya. Nah, karena udah lebih dari 60 ya. Itu yang kelipatan 13, sekali lagi ada 13, 26, terus ada 39, dan ada 52. Nah, ini masing-masing kalau kita lihat angkanya beda semua ya. Tidak ada yang saling berkaitan, maka ini adalah peluang saling lepas. Jadi kalau atau B, A atau B berarti peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B. Ya. Nah, di sini peluang A-nya itu adalah 5 per, nah kartunya 60 ya semuanya ya. Dari nomor 1 sampai 60 berarti ada 60 kartu. 5 per 60 tambah 4 per 60 hasilnya adalah 9 per 60. Ya ini jawabannya, atau kalau kita kecilkan dibagi 3 jadi 3 per 20 ya. Peluang untuk nomor 11 ini gitu ya. Nah itu untuk nomor 11, selanjutnya nomor 12. Ya, 12 itu di sini soalnya adalah dari seperangkat kartu bridge ya. Itu ada satu kartu yang diambil seacak satu doang ya, berarti nggak perlu pakai kombinasi. Nah, di sini katanya ada kejadian A dan B yang seperti tahu masing-masing. Ada kartu yang warna hitam yang terdiri dari nomor 2, 3, 5, 6, dan 9. Dan B kejadian tampil kartu Queen hati. Nah, kita rinci dulu nih. Kejadian A itu kan berarti ada 2, 3, gitu ya, 5, 6, 9. Tapi di hitam gitu ya. Hitam itu kan kartu hitam di bridge ada 2 ya. Ada keriting sama ada sekop yang hitam. Karena kalau love semua wajib itu merah ya. Nah, karena di sini ada 5 kartu per jenisnya, berarti banyak titik sampelnya itu ada 10 kartu ya. Karena ada keriting dan sekop, tinggal kali 2 aja ya. 5 kartu kali 2 jenis gitu ya. Nah, ada 10 kartu ya, ada keriting dan sekop. Yang B itu hanya kejadian tampil kartu Queen hati. Queen hati itu kan cuman satu ya. Queen hati cuman satu kartu aja. Karena queennya disebutin secara spesifik queennya queen hati ya. Kalau queen doang kan berarti ada 4 ya. Queen hati, wajib, keriting, dan sekop. Tapi karena queennya cuma hati aja disebut berarti satu aja. Nah ini nggak ada kaitan sama sekali ya berdua ya. Beda semua. Berarti ini peluang saling lepas. Ya. Berarti peluang A atau B itu adalah 10 kartu dari kartu bit itu semua 52 ya. Berarti 10 per ruang sampelnya 52 gitu ya. Terus ditambah 1/52 gitu ya. Sekali lagi ruang sampel kartu bits itu adalah 52 seperangkatnya gitu ya. Nah ini kalau dihitung hasilnya adalah 11/52 ya. Hasilnya adalah 11/52 untuk peluang kejadian A atau B di soal nomor 12 ini. Ya, seperti itu semuanya nomor 12. Nomor 13 ada 2 dadu dilambungkan secara bersamaan, di mana di sini ada 2 kejadian. Yang pertama adalah kejadian jumlah kedua mata dadunya gitu ya. Kalau kejadian A itu adalah sama dengan 6. Dan yang kejadian B jumlah kedua mata dadunya adalah 9. Ya, ini coba kita buat dulu dalam tabel biar terlihat di sini kemungkinannya apa aja gitu ya. Ya, nanti akan dibedakan dalam warna gitu ya. Jadi di sini ada 2 kejadian sekali lagi. Yang pertama adalah jumlah kedua mata dadunya itu 6. Yang jumlahnya 6 itu adalah 1 tambah 5 atau 5 tambah 1 ya. Terus 2 tambah 4 atau 4 tambah 2 dan 3 tambah 3 ya. Sehingga di sini ada 5 kemungkinan yang jumlahnya itu adalah sama dengan 6.
Selanjutnya untuk yang ke B, itu adalah jumlah kedua mata dari 9. Yang jumlah 9 itu adalah 6 tambah 3, 5 tambah 4, 4 tambah 5, dan 3 tambah 6. Ya, sekali lagi yang jumlahnya 9, 6 tambah 3, 5 tambah 4, 4 tambah 5, atau 3 tambah 6. Nah, ini semuanya berbeda, tidak ada yang beririsan, berarti masih peluang saling lepas. Berarti nanti peluang A atau B tinggal tambahkan aja peluang A dan peluang B. Nah, ini dadu, ruang sampelnya kalau dua dadu itu adalah 36 NS-nya, atau 6 kuadrat. Berarti di sini 6 per 36 untuk kejadian yang, sorry, 5 ya, ada 5. Tadi di sini warna merahnya ada 5 macam ya. Ada 5 checklist merah, ini ada 4. Berarti 5 per 36 ditambah 4 per 36, hasilnya adalah 9 per 36, atau kalau dikecilkan itu hasilnya adalah sama dengan 1/4. Ya. Nah, seperti itu untuk nomor 13 jawabannya. Selanjutnya nomor 14 ya. 14 itu adalah tentang, nah ini mulai masuk ke materi kejadian yang tidak lepas atau saling beririsan nantinya. Nah, di sini ada kelas 12 terdiri atas seangkatan ada 36 orang, di mana rinciannya adalah sebagai berikut, yaitu 200 orang itu gemar mata pelajaran fisika. Ya, 155 peserta gemar biologi dan 32 orang gemar keduanya. Yang tanya adalah peluang seorang gemar fisika atau kimia. Ini langsung aja yang A bisa kita jawab dengan menggunakan peluang tidak saling lepas karena ada yang gemar dua-duanya. Nah, peluang A atau B itu adalah peluang gemar fisika ditambah peluang gemar biologi dan 32 orang gemar keduanya. Nah, ini ada kesalahan ya. Ini bukan kimia tapi biologi. Nanti ganti ya. Biologi diganti. Nanti akan direvisi soalnya ya. Dikurang peluang irisannya atau yang gemar dua-duanya ya. Nah, berarti di sini tadi ada 200 orang yang gemar fisika, berarti 200 per total seluruh orangnya 360 ya tadi ya di awal. Peluang B ada 155 orang yang gemar biologi dari 360 orang. Dengan irisannya adalah 32 orang yang gemar dua-duanya. Dibagi sama uang sampelnya yaitu 360. Ya, kita hitung dulu sama-sama berapa hasilnya dari penjumlahan dan pengurangan irisannya. Kalau dihitung ini hasilnya adalah 323 ya. Dari 360 orang peluang dari seorang gemar fisika atau biologi. Itu yang A. Yang B itu ya hanya gemar biologi. Nah, berarti kalau peluang hanya biologi, kita tahu tadi di sini biologi itu 150 orang kalau digambar diagram Venn-nya itu dalam satu lingkaran penuh ya. Satu lingkaran penuh. Berarti kan kemasuk irisannya gitu ya. Nah, karena di sini hanya yang gemar biologi saja, berarti nanti rumusnya pertama kita tulis dulu 155-nya dari seluruhannya termasuk yang irisannya, yaitu 155 per 360, nanti baru dikurang sama irisannya. Karena yang ditanya itu hanya biologi aja sukanya gitu ya. Tidak termasuk dua-duanya, berarti yang dua-duanya kita kurangi. Tadi yang suka keduanya adalah 360 orang. 32 per 360 orang peluangnya. Nah, 155 dikurang 32 itu adalah 123 dari 360 jawaban dari peluangnya. Atau kalau dikecilin bagi 3 adalah 41 per 120. Ya, ini adalah peluang yang hanya suka mata pelajaran biologi. Seperti itu. Yang B. Nah, yang C tidak suka dua-duanya. Nah, berarti kan kalau di diagram itu X-nya berarti ya.
Nah, berarti sebelum kita nyari X, kita harus tahu dulu nih, yang C ini kira-kira total seluruh yang ada di lingkaran berapa orang sih gitu ya. Nah, kita tulis dulu totalnya ya. Nah, tadi kan sudah terlihat tuh sebenarnya ya di bagian A, tapi nggak apa kita hitung lagi ya. Nah, ini totalnya kita tahu tadi fisika kan ada 200 dalam satu lingkaran. Nah, karena ada irisan berarti 200-nya kita kurangi dengan 32 dulu. Begitu juga dengan si 155-nya juga kurangi 32. Nah, kayak gitu. Bisa juga gitu ya semuanya ya. Hitungnya jadi bisa hitung masing-masing. Berarti 168 ditambah dengan 32 sebagai lisannya ditambah sama 155 kurang 32 yaitu 123. Nah, ini kalau kita jumlahin ya nanti hasilnya adalah sama dengan tadi yang jawabannya A, yaitu ada 323 orang total yang ada di dalam lingkaran. Nah, karena sekarang pertanyaan yang nggak suka dua-duanya, maka peluang yang nggak suka dua-duanya ya TS saja ya disingkat, tidak suka dua-duanya itu adalah 360 total semua tadi di awal, kita kurangi 323 sebagai yang di dalam lingkaran. Nanti dibagi sama 360 gitu. Sehingga nanti hasilnya 360 kalau ini yang di luar lingkaran ya yang nggak suka dua-duanya itu ada sekitar 37 orang ya yang nggak suka dua-duanya. Kalau peluang TS adalah 37 orang ya. Nah, berarti peluangnya nanti, sorry ini ruang sampelnya di 37 dari 360 orang jawabannya. Nah, itu. Ya, jadi seperti itu peluangnya yang nggak suka dua-duanya adalah 37 dibagi dengan 360 orang. Itu nomor 14C semuanya. Atau tadi sekali lagi, untuk mencari tahu total seluruh lingkarannya berapa, tinggal pakai rumus yang peluang tidak saling lepas, yang rumusnya PA tambah PB dikurang irisannya, seperti itu. Itu nomor 14. Nomor 15, dua buah dadu dilambungkan sekali secara bersama-sama secara misalkan A kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu yang kurang dari atau sama dengan 5 dan B kejadian muncul hasil perkalian kedua mata dadunya 6. Kita buat lagi di sini tabel dari dadu ya. Dadu 1 sama 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau kita perhatikan di sini kejadian A adalah jumlah kedua mata dadunya yaitu 1 tambah 2 harus kurang dari sama dengan 5. Ya. Sedangkan kejadian B hasil perkalian kedua mata dadunya harus 6. Kita mulai dari yang jumlahnya di bawah atau kurang dari sama dengan 5 ada siapa aja? Yang jelas ada yang pertama ada 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, dan 4 tambah 1. Karena di bawah sama dengan 5 ya. Terus 1 tambah 2, 2 tambah 2, dan 3 tambah 2, 1 tambah 3, dan 2 tambah 3, satu lagi 1 tambah 4 yang nilainya di bawah 5 atau sama dengan 5. Itu untuk yang kejadian A yang warna kuning, sedangkan yang warna hijau itu hasil perkalian kedua mata dadunya 6 siapa aja, yaitu 6 kali 1 masuk ya. 6 kali 1 lalu 3 kali 2 sama 2 kali 3 dan juga terakhir 1 kali 6. Nah, yang hijau ada 4 ya kemungkinannya perkalian kedua mata dadu yang hasilnya adalah 6 yaitu 1 kali 6, 6 kali 1, 2 kali 3, dan 3 kali 2. Nah, selanjutnya di sini kita lihat untuk kejadian A itu di situ ada kita hitung cek lisan yang warna kuning ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kejadian. Nah, NB yang warna hijau itu ada 4 warna hijaunya dan ternyata di antara kuning dan hijau ada irisan yang muncul 2 kali cek lisannya yaitu di sini sama sini ya.
Nah, ini ada dua macam yang double checklistnya karena dia termasuk kedua-duanya ya. Bisa di kejadian A dan juga bisa di kejadian B, yaitu perkalian kedua mata dadunya adalah 6. Irisannya 2, nah ini berarti namanya peluang kejadian tidak saling lepas. Karena ada irisan di situ, berarti peluang A atau B adalah 10/36 karena ruang sampel dadu sekali lagi kalau dua dadu itu 36 tambah 4/36 lalu dikurang dengan 2/36. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah 12/36 atau kalau dikecilin jadi 1/3. Ya, ini adalah nomor 15. Selanjutnya yang nomor 16. Dalam sebuah kotak terdapat bola bernomor 1 sampai 85 akan diambil satu bola secara acak. A adalah bilangan genap yang lebih dari 64. B adalah munculnya bola berkelipatan 11. Untuk yang genap apa aja kita sebutin ya. Yang genap itu yang lebih dari 64 berarti mulainya bukan dari 64 ya. Berarti kita mulai dari nomor 66. 66 itu genap ya. 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, sampai dengan 84 karena bolanya hanya sampai 85. Nah, ini kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bola kemungkinannya ya untuk yang pertama ini ya. Nomor-nomor yang keluar. Yang genap lebih dari 64. Ya. Lalu yang B itu kejadiannya adalah yang kelipatan 11. Ada apa aja yaitu 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77. Dan ternyata ini kalau kita hitung ada 7 bola ya. Yang kelipatan 11, 11, 22, 33, 44, 55, 66, dan 77. Nah, ada 7 bola. Nah, ternyata di antara dua kejadian ada yang berulang ya atau mengandung irisan di sini yang dua kali muncul siapa? Yaitu bilangan 66. Nah, ini ya 66 aja yang muncul dua kali berarti irisannya satu gitu ya, yang sama. Nah, berarti ini peluang tidak saling lepas. Ya, karena ada yang sama angkanya di dua kejadian. Berarti peluang kejadian A atau B sama dengan 10/85 bola diketahui di soal. Nih ya, 85 NS-nya. Terus ditambah 7/85 dikurang 1/85. Nah, ini hasilnya adalah 16 dibagi 85. Gitu. Ya, itu adalah peluang kejadian tidak lepas dari bola yang muncul nomor genap lebih dari 64 atau yang berkelipatan 11 seperti itu. Nomor 17 diketahui peluang tembakan A tepat sasaran 37, peluang tembakan B tepat sasaran adalah 46. Jika A dan B masing-masing menembak, peluang A tidak tepat sasaran dan B tepat sasaran. Nah, ini berarti masuk ke materi campuran komplementer dengan peluang saling bebas ya. Karena sendiri-sendiri dia kejadiannya. Jadi peluang saling bebas itu adalah peluang A dikali peluang B ya. Nah, ini rumusnya kalau peluang saling bebas. Ya. Nah, ini yang A, soalnya kan yang pertama peluang A tidak tepat sasaran. Nah, peluang A tidak tepat sasaran berarti kan peluang A komplement ya nanti. Nah, nanti peluang A komplement berapa dikali sama peluang B tepat sasaran atau kali PB. Tadi PB-nya kalau nggak salah di soal 4/6 ya. Berarti kali 4/6. Sedangkan peluang A komplement yang tidak tepat sasaran berarti 1 kurang 3/7 ya. Karena tadi 3/7 itu artinya adalah yang tepat sasaran. Nah, 1 kurang 3/7 itu kan 4/7 ya. Nah, 4/7 tinggal dikali sama 4/6, maka hasilnya adalah 16/42. Gitu. 16/42 bisa dibagi 2 jadi 8/21.
Itu yang A. Kalau yang B, peluang A dan B tepat sasaran, berarti tinggal dikali aja PA dan PB-nya. Berarti sama dengan PA-nya 37 di soal, dikali B-nya tepat sasaran juga 46. Berarti ini hasilnya 12/42 kalau dikalikan masing-masing. Atau kalau dikecilkan itu jadinya adalah 2/7 dibagi 6 ya. Yaitu untuk nomor 17. Sekarang nomor 18. 18 itu kita soalnya adalah dia membahas masih tentang peluang kejadian saling bebas. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar secara sama-sama. A. Kejadian muncul mata dadu lebih dari atau sama dengan 5. B. Adalah kejadian muncul sisi gambar pada uang logam. Berarti kita cari dulu kejadian A ada apa aja gitu ya. Kalau kita rinci di sini sebuah dadu dan sekeping uang logam tadi ya. Di sini dia A adalah kejadian muncul mata dadu lebih dari atau sama dengan 5. Berarti nanti bisa A, 5, bisa A,6, bisa B, kok B, sorry. Bisa gambar ya. Gambar 5 sama G,6. Ya ini ya. Kejadian muncul mata dadu yang lebih dari atau sama dengan 5. Saat lempar bareng-bareng gitu ya. Ini 6 ya, bukannya G ya. Kayak gitu. Nah, sedangkan satu lagi yang B kejadiannya adalah munculnya sisi gambar pada logam ya. Nah, sisi gambar pada logam itu kan di sini ada G1, G2, G3, G4, G5, G6. Nah, ini ya dua kejadian. Tadi saya lagi yang pertama muncul mata dadu lebih dari atau sama dengan 5. Berarti kan bisa angka, 5. Untuk angka yang logam maksudnya ya. Terus ada angka yang di logam sama 6 di dadu. Gambar 5 sama gambar ke-6. Nah, selanjutnya karena ini pertanyaannya peluang kejadian A dan B, berarti kita cari irisannya dari dua kejadian ini. Yang sama siapa gitu ya. Nah, yang sama itu di sini yang irisan adalah G5 sama G6 yang sama nih. Berarti ada 2 N-nya ya, kayak gitu. Sehingga karena yang irisannya ada 2, berarti peluangnya A dan B ya. Ini langsung aja ya, mungkin cara biasa ini karena kan langsung ketemu irisannya ya. Berarti di sini nanti NaI sampingnya 2 per ruang sampelnya di sini ada 12 ya. Kenapa? Karena dadu itu kan 6 ya. Dan kalau sekeping atau satuan logam kan ada 2 ruang sampel ya, ada gambar sama angka ya. Kalau dadu kan 6 itu kan ada 1 sampai 6 matanya. Nah, ini berarti ruang sampelnya untuk satu dadu dan satu logam adalah 6 kali 2, yaitu 12. Berarti 2/12 jawabannya. Atau 1/6. Itu nomor 18. Lalu selanjutnya nomor 19. Di sini juga kita lihat ada sebuah kotak berisi 7 bola hitam, kuning, dan merah. Itu akan diambil satu-satu secara acak dengan pengembalian. Ini peluang saling ini ya, peluang saling bebas. Ya, 19. Di sini mengambilnya satu-satu dengan pengembalian 2 bola gitu ya. Pertama dari kuning dulu baru hitam. Ini namanya peluang saling bebas masih ya. Yang A pertama yang kuning dulu gitu ya. Berarti peluang kuning dulu baru si hitam. Berarti peluang K dikali H ya. Berarti sama dengan kuningnya di sini ada 5. 5 dari 7 tambah 5, 12 tambah 6, 18 ya. 18
dikali peluang hitam itu 7 bola dari 18 total semuanya ya ini ya. 7 tambah 5 tambah 6, ruang sampelnya adalah 18 bola. Nah, ini tinggal dihitung. Jawabannya nanti adalah 35 dibagi 18 kuadrat atau sama dengan 35 dibagi 324 gitu ya. Oke. Itu yang A, yang B, kalau peluang berlainan warna di sini pada pengambilan pertama dan kedua ya. Berarti kemungkinan pertama anggap aja yang keambil dulu adalah yang hitam ya. Yang hitam dulu yang pertama gitu ya. Nah, nanti sisanya menyesuaikan gitu ya, yaitu entah habis itu kuning atau merah dulu gitu ya. Habis itu yang kedua atau ketiga gitu ya, itu bisa kuning atau merah gitu ya. Berarti di sini nanti peluangnya adalah yang hitam itu 7 per 18. Karena dikembalikan lagi berarti 18 ya. Nah, yang kuning atau merah ini kan dia ada 5 tambah 6, 11. Berarti 11 per 18 atau ditulis saja kuning atau merah dia 5 per 6, 5 tambah 6 per 18. Nah, berarti hasilnya adalah 77 per 324. Ya, itu kalau misalkan hitam dulu baru kuning atau merah. Yang kedua, kalau misalkan gantian yang kuning dulu. Baru yang kedua atau ketiga bisa hitam atau merah setelah itunya. Berarti di sini kuning kita lihat ada 5 per 18 gitu ya. Nanti dikali sama 7 tambah 6 ya. 7 hitam ditambah 6 merah dibagi sama 18 bola gitu ya. Nah, ini kalau dihitung nanti 5 dikali 13 itu 65, berarti 65 dibagi 324 itu kemungkinan kedua gitu ya. Lalu selanjutnya kemungkinan yang ketiga itu kalau misalkan yang keambil adalah yang merah dulu ya. Nah, yang merah dulu mungkin di sini aja yang nggak muat soalnya. Kalau yang merah dulu gitu ya, berarti baru sisanya nanti yang kedua tiga itu bisa kuning atau merah atau hitam sorry atau hitam atau kuning gitu ya terserah ya. Nah, itu ntar rumusnya berarti tadi untuk yang merah dulu, merah kan ada 6 ya di soal ya. Berarti 6 dari 18 dikali sama 7 tambah 5 dari hitam atau kuning gitu ya. Dibagi 18 bola semuanya. Nah, ini tinggal dihitung 6 kali 12 itu 72 dibagi 324. Ya, sehingga nanti tinggal jumlahin aja nih. Yang pertanyaan B ya. Tinggal jumlahkan 77 tambah 65 tambah 72 dibagi 324 itulah jawabannya nanti ya. Kita hitung nanti hasilnya adalah 214 dibagi 324 peluangnya. Ya. Oke, seperti itu semuanya untuk cara nomor 19B sekali lagi itu adalah nantinya kita langsung gabung aja. Kalau yang misalkan yang keluar pertama kuning dulu berarti nanti selanjutnya bisa hitam atau merah atau sebaliknya bisa merah atau hitam. Berarti bisa di ini ya gabungin aja bolanya 7 tambah 6 ya itu kemungkinan kedua tadi ya dikali 5 setelah itu. Ya. Oke, itu nomor 19 semuanya caranya. Sedangkan nomor 20 di sini 35 lampu, 12 diantaranya adalah rusak. Berarti kalau 12 rusak, nanti 23-nya tidak rusak ya sisanya. Ya, supaya totalnya 35 lampu akan diambil dua bukan lampu, sorry. Ya lampu ini ya. Ini ada salahnya, saya bukan baterai ya lampu. Ya. Ini gak sama lampu diganti ya lampu, bukan baterai ya. Nanti akan ada alat soalnya. Ya. Jadi lampunya di sini yang pertama kita ambil salah satu dulu gitu ya, baru yang satu lagi gitu ya. Nanti peluang kedua dua rusak berapa sih gitu ya. Nah, berarti kan gini ya, awalnya ini tanpa pembalian berarti peluang bersyarat ya. Berarti nanti masuk ke peluang bersyarat, peluang A irisan B, rumusnya adalah peluang A dikali peluang B dengan syarat A gitu ya. Dengan syarat A sudah terjadi.
Nah, yang A ini kan kedua-dua rusak ya. Nah, tadi rusak itu kan ada 12 awalnya, berarti 12 dari 35 lampu yang rusak. Nah, setelah keambil satu lampu, berarti kan berkurang ya ruang sampelnya. Yang tadinya 35 jadi 34, terus yang rusak jadi 11. Nah, pas mau diambil rusak lagi. Berarti nanti rumusnya tinggal kurang satu aja gitu ya. 12 kurang satu sama sisanya tadi gak sama. Setelah lampu rusak keambil, berarti kan kurang satu ya ruang sampelnya gitu. Berarti karena yang diambil rusak lagi, berarti 12 kurang satu per 35 kurang satu. Berarti 12 kali 11 dibagi 35 kali 34. Itu jawabannya ya nanti ya. Semuanya kalau dihitung peluang tidak bebas atau bersyarat gitu ya. 132 dibagi oleh 1190 ya. Atau kalau dikecilin itu jadinya 66 per 595 ya. Seperti itu untuk peluang yang A. Sedangkan yang B pengambilan pertama rusak dan kedua nggak rusak. Berarti yang B yang rusak dulu tadi kan peluangnya adalah 12 dari 35 lampu ya. Nah, cuman yang kedua kan pengambilan dua yang nggak rusak. Nah, tadi kan nggak rusak ada 23. Berarti 23-nya nggak berkurang ya. Tadi kan diambil kan rusak dulu gitu ya. Rusak dulu baru yang nggak rusak gitu ya. Nah, 23 ini kita bagi dengan 35 kurang satu karena sudah keambil satu lampu di awal tadi ya. Oke, ini berarti jawabannya 276 dibagi 1190. Atau kalau dikecilin jadinya 138 dibagi 595. Ya, seperti itu semua jawabannya 20 tentang peluang bersyarat. Ya, jadi kalau udah keambil satu barang tidak boleh dibagiin lagi berarti kurang satu. Ya, itu ya semuanya. Nomor 21 yang diambil di sini pertama adalah merah dulu, lalu putih, lalu biru gitu ya. Tanpa pengembalian. Berarti yang A nanti di sini peluang semua irisannya dengan syarat tentunya gitu ya. Peluang A, irisan B, irisan C gitu ya. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini gitu ya. Yaitu peluang A terlebih dahulu yang kita anggap sebagai peluang yang terambil duluan. Misalkan merah gitu ya. Misalkan merah itu A, biru itu yang putih itu B, lalu biru yang C. Berarti peluang A dikali peluang B dengan syarat A sudah dilakukan, lalu dikali dengan peluang C dengan syarat B dan A sudah dilakukan gitu ya. Nah, peluang A-nya di sini yang merah, tadi ada 3 merah di sini ya. 3 dari 12 ya. Semuanya ada 12 bola, berarti 3 per 12 peluangnya. Nah, ruang sampelnya sekali lagi ada 12 bola. Lalu berkurang satu ya bolanya ya, karena sudah terambil. Nah, di sini peluang B adalah yang keambil putih. Habis itu putih dan 6 berarti 6 dari 11 bola. Lalu berkurang lagi karena ada keambil satu bola berarti 12 kurang 2 gitu ya. Eh di sini C-nya di biru ya. Birunya 3 berarti 3 per 10. Ya, karena 2 bola sudah terambil berarti peluang bersyaratnya adalah 3 per 12 dikali 6 per 11 dikali 3 per 10 gitu. Nah, ini bisa kita jalankan dulu. Ini bisa kecilin ya. 3 bagi 12 itu seperempat. Lalu habis itu di sini ada 6 dibagi 10. Itu jadi 2 per 5. 3 per 5 kalau dikecilin ya. Bagi 2. 3 per 5. Berarti nanti hasilnya 9 per 20 ya. Sorry. 220 ya. Ini kan 1 dikali 3 kali 3 9. Berarti 9 per 4 kali 5 20 kali 11 220. Iya. Jadi seperti itu jawaban akhirnya. Peluang dari kejadian yang diambil merah dulu, putih, lalu biru. Itu adalah 9 dibagi oleh 220. Sedangkan yang B di sini dia mintanya adalah bola putih yang keambil duluan, lalu biru, lalu putih lagi. Nah, berarti nanti jadinya jatuhnya gini berarti ya. Peluang putih kan tadi misalnya B ya.
Anggap aja kita tulis B1 gitu aja ya. B1 irisan dari bola biru C, lalu keambil lagi putih gitu ya. Nah, berarti nanti rumusnya peluang yang putih dulu, yang pertama kali keambil, terus dikali sama peluang C dengan syarat B1-nya dilakuin, lalu terakhir peluang B2 dengan syarat C sama B1 juga sudah dilakukan sebelumnya. Nah, peluang dari putih pertama yang diambil itu adalah 6. 6 dari 12 bola. Bolanya berkurang 1 karena tanpa pengembalian. Yang biru ada 3, berarti 3 per 12 kurang 1. Dan karena ambilnya putih lagi, berarti yang tadinya awalnya ada putihnya ada 6 berkurang 1 ya. Berarti 6 kurang 1 dibagi 12 dikurang 2. Kenapa kurang 2? Karena ada 2 bola yang sudah diambil tadi, yaitu yang putih pertama dan juga yang biru. Berarti putih yang kedua yang diambil, berarti tinggal 5 putihnya ya, karena udah ambil 1. Ya, kayak gitu ya. Berarti nanti tinggal dihitung perkaliannya 6 per 12 dikali 3 per 11 kali 5 per 10. Itu hasilnya adalah sama dengan 3 dibagi 4 gitu ya kalau dihitung. Ya, itulah adalah nomor yang 21B. Selanjutnya nomor 22 yang ada di bawah 21 itu juga masih sama kasusnya tentang masalah peluang bersyarat. Ada 12 ibu-ibu dan 4 orang remaja berbelanja, kemudian dari mereka dipilih secara acak 3 orang untuk mendapatkan 3 undian berhadiah dan setiap orang berhak mendapatkannya. Yang A peluang dimenangkan semua oleh ibu-ibu. Berarti di sini ibu-ibunya awalnya ada 12. 12 dari 16 orang ya. Ditambah semuanya 16 ya, 12 tambah 4. Berarti peluangnya 12 per 16 kejadian pertama, kejadian kedua yang keambil ibu-ibunya lagi gitu ya. Berarti dibuang 1 orang karena dia keambil di awal. Sama juga ini gak dibuang 1 ruang sampelnya karena di sini kalau sudah diambil undiannya nggak mungkin dibalikin lagi gitu ya. Oke. Ini pun juga sama 16 kurang 2, 12 kurang 2 karena semuanya ibu-ibu yang menang gitu ya. Nah, tinggal dihitung 12 per 16 dikali sama 11 per 15 dikali sama 10 per 14 gitu ya. Nah, tinggal dihitung nanti hasilnya berapa dengan sistem pecahan gitu ya. Nanti akan didapatkan hasilnya yaitu sama dengan 11 dibagi 28 jawabannya ya. Nah, kalau kamu butuh caranya di sini kita kecilin dulu aja ya. Yang bisa dikecilin kan ini ya. Dibagi 4 itu 3 per 4. Terus dibagi lagi ini sama ini jadi 1/5. Terus ini juga sama 10 bagi 5 2. Nah, terus 2 per 14, 2 per 4 itu setengah. Berarti kan tinggal 2 kali 14 sama 11 ke 1 ya. Kali 1 lagi yaitu jadinya adalah 11 per 28 peluangnya. Itu yang A. Kalau yang B, pertama 2 undian yang dimenangkan remaja. Remaja ada 4 ya. Berarti 4 per 16 dikali remaja lagi. Ini kemungkinan pertama ya. Jadi untuk yang kejadian B ini dia ada beberapa kemungkinan ya. Jadi nggak hanya remaja dulu, habis itu baru remaja lagi ibu-ibu, tapi bisa juga ibu-ibu dulu gitu ya. Nah, pertama kita anggap aja dulu pertama dari remaja dulu, remaja lagi, baru ibu-ibu. Nah, ini berarti 4 kurang 1 dibagi 16 kurang 1. Sedangkan ibu-ibu itu kan ada 12 orang ya. Berarti 12 dibagi 16 kurang 2. Nah, 4 per 16 itu kan seperempat ya kalau dikecilin. Terus ini 3 per 15 juga sama dikecilin jadi 1/5. Nah, ini 12 dibagi 14 itu kalau dikecilin jadi 6 per 7. Nah, berarti jawabannya di sini adalah 6 per 140 ya. Atau dikecilin dulu boleh, ini dibagi 2 bisa ya. Jadi 32. Berarti 3 per 70. Ya.
Dan yang kedua bisa juga di sini remaja dulu, habis itu ibu-ibu, remaja lagi, boleh ya. Berarti nanti 4 per 16 dikali ibunya 12 per 16 kurang satu. Di sininya nanti remajanya 4 kurang satu dibagi 16 kurang 2. Nah itu ya cara lainnya. Seperempat dikali 12 per 15 sama dikali 3 per 14. Nah tinggal dihitung nih. 12 kali 3, 12 bagi 4 kan 3 ya. Nah 3 bagi 15 seperlima. Berarti 3 kali satu 3 per 4 kali 5 lagi sorry. 5 kali 14 itu adalah 70. Sama juga ya nanti ya di sini untuk yang kemungkinan kedua. Kalau misalkan nanti undiannya dua remaja yang menang sama satu juga dimenangkan oleh ibu. Nah, selanjutnya di sini tinggal yang belum ketahuan lagi yaitu kalau ibu-ibu dulu. Ya, yang C yang langkah ketiga berarti ibu-ibu dulu baru remaja-remaja gitu ya. Ibu-ibu tadi ada 12 dari 16 orang dikali remaja ada 4 dari 16 kurang 1 karena ada kepake di depan tadi satu orangnya. Lalu di sini 4 kurang 1 per 16 kurang 2. Nggak dihitung, 12 bagi 16 itu dikecilin jadinya 3 per 4 dikali 4 per 15 kali 3 per 14. Ini 4 dicoret habis. 3 per 15 per 5. Nah, ini sama jawabannya 3 per 70 juga. Sehingga tinggal jumlah ini. 3 per 70-nya ya. Kali 3 boleh atau jumlah manual bisa juga. Nanti yang ambil hasilnya adalah 9 per 70. Ya, seperti itu. Nomor 22 yang A maupun yang B tentang masalah tadi. Ya, berbelanja gitu ya. 23 sebuah dadu berisi 6 bebas sekali. Tentukan peluang munculnya bilangan genap jika diketahui telah muncul bilangan prima. Berarti di sini kita tulis dulu aja NA sebagai bilangan genap ya. Atau bilangan prima dulu boleh. Atau NB-nya yang bilangan prima terserah tinggal pilih. Kalau NA-nya itu bilangan prima berarti bilangan prima di dadu ada 2, 3, sama 5. Nah, sedangkan untuk yang munculnya bilangan genap atau NB itu ada 2, 4, dan 6. Nah, habis itu kita lihat ada irisan di antara berdua yaitu NA irisan B yaitu adalah 2 yang sama-sama angkanya muncul. Gitu ya, ada satu anggota. Nah, sekarang di sini karena ini peluang bersyarat ya. Jadi di sini syaratnya adalah telah muncul bilangan prima terlebih dahulu. Berarti di sini jatuhnya dia adalah peluang B dengan syarat A sudah terjadi di awal. Yaitu rumusnya adalah peluang A irisan B dibagi peluang A ya. Nah, karena kejadian yang muncul duluan kan A ya. Prima dulu gitu ya. Nah, terus irisan ini kan ada 2. Nah, sedangkan dadu kan satu dadu kan ruang sampelnya itu 6. Berarti nanti A irisan B-nya 1/6. Lalu PA-nya ada 3 dari 6 mata di ruang sampelnya ya. Nah, 6 coret berarti jawabannya adalah sepertiga. Ruang dari munculnya bilangan genap atau P dengan B irisan dengan syarat A. Ruang B dengan syarat A yaitu sepertiga jawaban dia. Yang muncul bilangan prima dulu baru bilangan genap. Sedangkan terakhir nomor 24 di sebuah daerah Jakarta suatu hari akan berawan peluangnya 0,4. Berarti anggap aja ini sebagai PA-nya ya. Peluang A-nya 0,4. Peluang A irisan B karena dedan ya. Itu adalah 0,3. Jika hari ini berawan, oh berarti tadi A-nya dulu ya, berarti sebagai kejadian duluan ya. Karena pertanyaannya kan peluang bahwa hari ini akan hujan. Berarti ini pertanyaannya adalah peluang B dengan syarat A
syarat A-nya udah kejadi gitu ya, yaitu jika hari ini berawan. Nah, kalau peluang B dengan syarat A itu adalah rumusnya PA irisan B dibagi PA. Nah, di mana A irisan B itu di sini 0,3 diketahui, sedangkan peluang A-nya tadi 0,4 ya, hari ini berawan saatnya. Nah, sehingga kalau dihitung hasilnya nanti adalah 3/4. Ya, itulah nomor 24 tentang peluang bersyarat. Ya, sekian dari video kali ini. Mohon maaf banyak kurangan dan kesalahan. Sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.